Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Jayaning Tias. Di sini saya akan membahas tentang anggaran laba. Anggaran laba dan peran pentingnya. Jadi di sini tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk menghasilkan laba. Nah, untuk menghasilkan laba, setiap perusahaan harus memiliki produk yang dapat dijual ke masyarakat. Nah, produk perusahaan ini bisa berupa barang berwujud ataupun jasa. Nah, anggaran laba sendiri adalah jumlah laba yang ingin diperoleh perusahaan melalui berbagai aktivitas operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan di dalam suatu periode tertentu. Untuk metodenya, di sini ada 3 metode. Yang pertama adalah metode a posteriori, metode a priori, dan metode pragmatis. Yang pertama adalah metode a posteriori. Metode ini adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba ditetapkan sesudah proses penetapan rencana. Jadi pada metode ini, jumlah labanya itu ditetapkan setelah penetapan rencana atau planning. Ini untuk bagannya. Jadi yang pertama adalah kita menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu, lalu disusul dengan menyusun anggaran produksi yang meliputi anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya operasional. Setelah semua ini disusun, akan menghasilkan anggaran laba dengan sendirinya. Kemudian yang kedua adalah metode a priori, metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dulu pada awal proses perencanaan. Jadi berbeda dengan metode yang pertama, untuk metode yang kedua ini, jumlah labanya ini ditentukan terlebih dahulu sebelum proses perencanaan. Seperti ini. Jadi kita menyusun anggaran labanya terlebih dahulu, lalu disusul dengan menyusun anggaran penjualan, kemudian menyusun anggaran produksi, yang meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan biaya operasional. Kemudian metode yang ketiga adalah metode pragmatis. Jadi metode ini adalah metode penyusunan anggaran laba, di mana jumlah laba yang direncanakan ditetapkan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah teruji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Jadi bisa dibilang untuk metode ini itu berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan. Jadi sudah teruji dan sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini untuk bagan metode pragmatis. Jadi yang pertama kita akan menyusun laba empiris terlebih dahulu, kemudian anggaran penjualan, kemudian disusul dengan anggaran produksi. Nah, perbedaan pokok dari ketiga metode ini yaitu pada titik tolak penyusunan labanya. Kalau metode a posteriori ini dimulai dengan menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu, kemudian disusul dengan anggaran operasional, sedangkan untuk a priori dan metode pragmatis ini menggunakan jumlah laba yang diinginkan sebagai titik tolaknya. Untuk perbedaan pokok metode a priori dan metode pragmatis, untuk metode pragmatis ini menetapkan labanya yang ditargetkan untuk dicapai berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Ini untuk yang metode pragmatis. Sedangkan untuk metode a priori menggunakan laba yang memang direncanakan tanpa dasar pengalaman sebelumnya. Nah, ini untuk format dasar anggaran labanya. Jadi penjualan akan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead, kemudian akan menghasilkan biaya produksi. Nah, biaya produksi ini akan ditambah dengan persediaan awal barang jadi, maka akan muncul persediaan total barang jadi. Nah, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Kemudian menghasilkan harga pokok penjualan. Nah, penjualan ini dikurangi dengan harga pokok penjualan, menghasilkan laba kotor. Laba kotor ini dikurangi dengan biaya komersial atau operasional, biasanya terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, seperti itu. Kemudian menghasilkan laba usaha sebelum pajak. Nah, selanjutnya ini adalah contoh panjang format anggaran laba yang biasanya di perusahaan manufaktur. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal. Di sini ada PT Rakindo, adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Jadi, anggaran operasional yang telah disusun dapat ringkas sebagai berikut. Perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jualnya sebesar 300.000 per unit. Kemudian penjualannya dianggarkan sebesar 1.590.000.000. Untuk bahan bakunya 776.500.000 rupiah. Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya 152 juta. Kemudian untuk overheadnya 148 juta. Untuk biaya operasionalnya 198 juta. Untuk biaya pemasaran dan untuk 90.500.000 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar 125 juta dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar 73.500. Nah, kita masuk ke anggaran laba tahun 2010 dengan metode a posteriori, metode yang pertama. Nah, penjualan ini adalah 1.590.000.000, kemudian dikurangi dengan HPP. HPP ini meliputi biaya bahan baku, biaya TKL, biaya overhead, kemudian muncul
biaya produksi sebesar 1.076.500.000. Kemudian ditambah dengan persediaan awal barang jadi 73.500. Kemudian totalnya sebesar 1.150.000.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan barang akhir 125 juta, ketemu harga pokok penjualannya 1.025.000.000. Kemudian penjualan dikurangi HPP, ketemu laba kotornya 565 juta. Kemudian dikurangi biaya komersial atau operasional, ini berasal dari biaya pemasaran dan biaya administrasi umum. Kemudian ketemu laba usaha yang dianggarkan sebesar 296.500.000. Nah, untuk selanjutnya adalah dengan metode a priori. Jadi untuk metode a priori ini, tadi kan jumlah labanya dianggarkan di awal. Nah, seumpama jumlah laba yang dihasilkan dalam anggaran tersebut itu tidak sesuai dengan jumlah yang dikehendaki perusahaan, maka yang dirubah itu adalah anggaran operasionalnya. Dengan mengubah anggaran operasionalnya ini ada dua opsi. Yang pertama dengan menaikkan atau menurunkan harga atau price. Kemudian yang kedua bisa dengan menurunkan atau menaikkan kuantitinya. Nah, untuk anggaran laba tahun 2010 dengan metode a priori ini, yang pertama ini kita mencari dari segi harga penjualannya. Untuk detailnya bisa dilihat di buku halaman 144. Di sini perusahaan menganggarkan labanya sebesar 400 juta. Nah, untuk mencari nilai penjualannya bisa dilihat yaitu dari HPP ditambah biaya operasional ditambah laba yang dianggarkan. Kemudian totalnya 1.693.500.000. Kemudian untuk jumlah produknya yaitu sama 5.300 unit. Kemudian ketemu sekian lalu dibulatkan jadi 320.000 per unit. Jadi harga penjualannya yang sebelumnya 300.000 naik 20.000 menjadi 320.000. Untuk mencari nilai penjualan ini bisa kita lihat, tinggal kita kalikan harga per unit dengan jumlah produknya. Lalu ketemu 1.696.000.000. Nah, kemudian bisa kita masukkan di anggaran laba penjualannya yaitu sebesar 1.696.000.000. Nah, untuk HPP-nya ini sama seperti sebelumnya yang metode a priori sama. Dan di sini kita lihat laba usaha yang dianggarkan yaitu sebesar 402.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk anggaran laba tahun 2010 metode a priori yang kedua, ini untuk alternatif yang kedua bisa dilihat detailnya di buku halaman 146. Di sini untuk mencari nilai penjualannya yaitu dengan rumus biaya tetap total ditambah laba, kemudian dibagi 1 min biaya per unit produk, kemudian dibagi harga jual per unit produk. Di sini totalnya ketemu 2.125.000.000. Nah, untuk mencari volume penjualannya yaitu dengan membagi nilai penjualan dengan harga jual unit produk, harga jual unit produk. Totalnya 850 unit. Nah, untuk mencari biaya penjualan, biaya bahan baku ataupun biaya tenaga kerja overhead bisa dilihat perhitungannya di buku halaman 147. Jadi, setelah dihitung kemudian kita masukkan di sini yaitu totalnya biaya bahan baku ada 467.500.000, biaya TKL 170 juta, kemudian biaya overhead 245 juta. Kemudian ketemu biaya produksinya yaitu 882.500.000. Kemudian untuk penjualan ini dikurangi dengan HPP. HPP-nya ketemu 882.500.000, ketemu laba kotornya 1.242.500.000. Kemudian dikurangi dengan biaya operasional sebesar 242.500.000, kemudian menghasilkan laba usaha yang dianggarkan tadi 1 miliar. Selanjutnya kita masuk di anggaran laba tahun 2010 dengan metode pragmatis yang pertama. Nah, untuk metode pragmatis ini kita memprediksi Q-nya terlebih dahulu atau unit terjualnya. Untuk lebih detail bisa sambil dilihat di buku halaman 149 sampai 150. Di sini kita cari dulu variabel A, B, dan X-nya. Nah, untuk variabel A ini dari total volume penjualan dibagi dengan total tahun, yaitu 5 tahun. Jadi hasilnya 647. Lalu untuk variabel B, ini berasal dari total XI dikali YI, lalu dibagi total XI kuadrat. Hasilnya 66,5. Kemudian untuk variabel X-nya, karena kita mencari di tahun 2010, maka kita lihat di kolom XI itu kan di tahun 2009 adalah 2. Jadi di tahun selanjutnya, yaitu tahun 2010, berarti 3. Kemudian untuk variabel A ditambah dengan variabel B, kemudian dikali dengan variabel X.
Hasilnya adalah 846,5 unit, atau bisa dibulatkan menjadi 847 unit. Lalu untuk mencari penjualan bahan baku ataupun biaya tenaga kerja langsung, caranya sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di halaman 151 ya. Nah, setelah dihitung, kemudian kita ketahui untuk penjualannya yaitu 2.117.500.000. Kemudian untuk pokok penjualannya untuk biaya baku ketemu 468.850.000. Kemudian untuk biaya produksinya ketemu 879.990.000. Kemudian penjualan ini dikurangi dengan HPP 879.950.000. Kemudian menghasilkan laba kotor, kemudian dikurangi dengan biaya operasional sebesar 242.350.000. Maka sesuai di awal laba usaha yang dianggarkan adalah sebesar 995.200.000. Selanjutnya kita masuk ke metode pragmatis yang kedua. Jadi untuk metode pragmatis yang kedua ini kita memprediksikan laba di tahun depan dengan laba yang ditargetkan sebesar 1.053.100.000. Caranya sama, yaitu dengan rumus nilai penjualan. Bisa dicek di buku halaman 152, yaitu biaya tetap total ditambah dengan laba dibagi dengan 1 min biaya per unit produk dibagi dengan harga jual per unit produk. Setelah nilai penjualan kita dapatkan, selanjutnya kita cari volume penjualannya, yaitu dengan membagi nilai penjualan dengan harga jual unit per produk. Nah, di sini totalnya adalah 883,1875 unit, atau bisa kita bulatkan menjadi 884 unit. Nah, untuk menghitung biaya penjualan, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan lain-lain, caranya juga sama seperti sebelumnya, bisa dicek di halaman 153. Nah, di sini bisa kita lihat tadi setelah perhitungan penjualannya adalah 2.210.000.000, kemudian dikurangi harga pokoknya sebesar 911.400.000, kemudian muncul laba kotornya sebesar 1.298.600.000. Kemudian dikurangi dengan biaya operasionalnya meliputi biaya pemasaran, administrasi, dan umum sebesar 244.200.000. Kemudian inilah laba usaha yang dianggarkan di awal tadi, yaitu sebesar 1.054.500.000. Sekian penjelasan dari saya mengenai anggaran laba. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.